Galatia pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 sampai 16. Kita membaca bersama-sama dengan bergantian. Saya mengawali dari ayat 13. 2, 3. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh demikian pada tubuh itu yang merupakan cobaan bagi kamu, namun kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah yang menyatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Amin, puji Tuhan. Pada awal perjumpaan Paulus dengan jemaat Galatia ini, secara fisik Paulus ini tidak menarik. Karena sekali lagi ada penyakit dalam tubuhnya, saudara. Walaupun dalam keadaan itu, walaupun dalam kondisi seperti itu, Paulus itu tidak menarik dan dia memiliki tubuh yang sakit. Jemaat Galatia ini bisa menerima keadaan Paulus. Mereka tidak merasa asing, tidak merasa aneh, dan mereka tidak merasa jijik terhadap Paulus, tidak membenci Paulus atau menolaknya. Tapi sebaliknya kita lihat ayat yang ke-14 tadi, di tengah-tengah kondisi fisik yang kurang tadi, mereka menerima dan tidak menolak. Tapi sebaliknya ayat 14 apa dikatakan? Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Ya. Luar biasa loh jemaat Galatia. Kalau kita lihat sampai pada saat di sini, kondisi fisik Paulus tidak menarik. Tapi Bapak Ibu perhatikan, di tengah keadaan fisik Paulus yang tidak menarik itu, tapi dikatakan sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu malah menyambut aku, dikatakan. Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, bahkan lebih dari itu. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Manusia yang jelek, ya, manusia yang tidak tampan, manusia yang banyak kekurangannya secara fisik. Kurang Paulus ini. Tapi lihat, ketika perjumpaan awal dengan jemaat Galatia, mereka bisa menerima keadaan Paulus, bisa menerima kondisi Paulus ini. Jelas kita lihat itu, sungguh pun demikian keadaan tubuhku. Ya, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malah lebih dari itu, kamu menyambut seperti menyambut Kristus. Hebat saudara. Salut dengan jemaat ini. Saya bisa bayangkan kalau ada seorang hamba Allah yang dipanggil Tuhan pemberita Injil, kita undang, tapi kondisi tubuhnya kurang menarik. Mungkin matanya tidak baik, ditambah lagi cacat ini jalan pendeta. Kan gitu kira-kira. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita mengundang jemaat hamba Allah yang benar-benar dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil, dalam kondisi fisik yang punya kekurangan banyak. Kira-kira kita itu masih hormat enggak kepada dia? Atau mungkin kita itu ngenyek walaupun udah keluar dari mulut kita, tapi hati kita pendeta kopi modele, kira-kira
kira-kira itu saudara. Jemaat Galatia, enggak. Ya, jemaat Galatia menyambut Paulus dengan luar biasa. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan jijik. Dan hebat ini jemaat Galatia, saudara-saudara. Jemaat Galatia ini sangat menghargai, sangat menghormati Paulus sebagai hamba Allah, sebagai pemberita Injil, sehingga jemaat Galatia sampai-sampai bersedia berkorban bagi Paulus. Jika mungkin kamu jemaat Galatia, cungkil matamu berikan kepadaku. Mungkin inilah penyakit yang dialami Paulus pada waktu itu salah satunya. Sehingga jemaat Galatia bilang bahwa jika mungkin kamu telah cungkil matamu dan berikan kepadaku. Mereka bersedia dolor mata kepada Paulus. Ini hebatnya. Padahal secara fisik tidak ada apa-apanya Paulus. Tidak tampan, begitu jelek, saudara-saudara. Ya. Tapi penghormatan, penerimaan kepada Paulus tidak berkurang oleh jemaat Galatia. Mereka welcome dengan Paulus. Mereka bisa menerima Paulus ini, saudara-saudara. Bahkan jika mungkin kami mau dolorkan mata ini kepadamu. Hebat. Paulus ini di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, Paulus mendapat respon dari banyak orang. Paulus ketika melayani di mana saja, Paulus mendapat respon hebat, mendapat respon luar biasa dari jemaat-jemaat yang dilayani, termasuk jemaat Galatia. Sangat respon. Maka dikatakan tadi di sana, jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Dan di beberapa tempat Paulus melayani, banyak yang respon kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita Roma pasal 15 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26 ini. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus melayani banyak orang, melayani banyak tempat, melayani banyak kota, termasuk di Yerusalem. Saudara, di mana pada waktu itu Paulus ingin berangkat ke Yerusalem. Ada orang-orang yang perlu diperhatikan di Yerusalem, orang-orang percaya yang butuh perhatian, saudara-saudara. Maka Paulus itu dengan kepercayaan dari jemaat di Roma diberikan sesuatu, diberikan bantuan untuk dibawa kepada jemaat di Yerusalem. Yaitu dikatakan Makedonia termasuk, Akaya termasuk, telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin. Dititipkan melalui Paulus bawaan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Perhatikan, bukankah ini respon? Respon, saudara-saudara. Paulus melayani di Yerusalem, tapi Akaya dan Makedonia mereka bersedia, kami mau mendukung Paulus dalam pelayanan itu. Bawaan ini kepada orang-orang kudus. Bawa, saudara. Hebat. Maka saya bilang, luar biasa Paulus. Walaupun kondisinya yang tidak menarik itu, tapi dapat perhatian dari jemaat-jemaat. Ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Roma pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dikatakan begini. Aku meminta perhatianmu terhadap
PB. Saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, PB itu seorang pelayan di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Diingatkan Paulus kepada jemaat di Roma, kamu sambut hamba Allah yang bernama PB itu. Dia seorang pelayan jemaat juga di Kenkrea. Terima dia, itu saudara, pesan Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bagaimana pantasnya kamu sambutlah, kamu terima PB itu. Dia seorang hamba Allah loh, Paulus bilang. Tidak dibilang sambut berlebihan, pakai kok-kakukan bunga, enggak. Beri fasilitas yang cukup, hotel bintang 5, enggak. Tapi dikatakan saudara-saudara, sebagaimana seharusnya, bagaimana pantasnya untuk seorang hamba Allah. Terima, sambut dia, berikan pelayanan kepada dia. Lalu, dan berikanlah kepadanya apa? Bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Perhatikan, bahwa PB bukan seorang hamba Allah yang sekedar punya motivasi mendapat keuntungan, tidak. Jelas PB? Bukan berorientasi kepada penghasilan, pendapatan, tidak. PB seorang yang suka membantu, betul? Ya, baik-baik. Berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri, maksudnya PB sendiri, telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Coba melayani, membantu banyak orang. Bukan saja kepada banyak orang, tetapi termasuk kepada aku sendiri, kata Paulus, saudara-saudara. Paulus ingatkan kepada jemaat Roma, terima dia PB, pelayan jemaat yang ada di Kenkrea. Beri bantuan bila diperlukan loh. Ini loh, satu penghormatan, satu penghargaan buat seorang hamba Allah ini, hamba Tuhan ini. Bahwa PB itu bukan hamba Allah yang bermotivasi, berorientasi kepada uang, tidak. Tapi dia melayani dengan tulus. Bahkan banyak orang-orang tulus sudah dibantunya, termasuk kepadaku. Artinya yang saya mau bilang, PB punya respon baik kepada Paulus. Jadi banyak orang yang respon kepada pelayanan Paulus itu. Sekalipun rupa tidak menarik, tapi Paulus sungguh luar biasa. Dia mendapat respon, mendapat perhatian hebat. Pasal 4 ayat 15 sampai 17. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain dari kamu. Dia, karena di Tesalonika pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat Filipi menjadi donatur bagi Paulus di pelayanan, menjadi penyumbang untuk Paulus dalam pelayanan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Jemaat Filipi sungguh dewasa dalam Tuhan. Jemaat Filipi bertumbuh kuat di dalam Tuhan karena pelayanan yang diadakan Paulus di tengah jemaat Filipi. Coba lihat, Paulus tidak pernah meminta kepada jemaat Filipi, tapi Paulus mengakui di ayatnya yang ke-16, karena di Tesalonika pun saat Paulus
Paulus melayani di Tesalonika, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, saudara-saudara. Berkali-kali jemaat Filipi memberi bantuan kepada Paulus dalam pelayanan. Tapi itu adalah buah dari pelayanan Paulus. Buah dari pelayanan yang diberikan kepada jemaat Filipi. Mereka bertumbuh dalam kebenaran, mereka berbuah-buah, tidak diminta pun diberikan. Itu loh saudara. Jemaat Filipi ini berbuah. Hebat. Firman itu berakar, berbuah dalam hidup mereka, sehingga mereka mendukung pelayanan yang ada di Tesalonika saat Paulus ada di sana, saudara-saudara. Paulus tidak meminta-minta. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus itu sampai membuat tenda karena bagi dia mau minta-minta. Berorientasi dan motivasinya materi tidak, saudara. Tapi dia sungguh-sungguh melayani. Dan ketika kesungguhan melayani dan firman yang disampaikan itu bertumbuh pada jemaat Filipi ini, dan berbuah-buah firman itu, maka mereka menopang pelayanan yang ada di Tesalonika, saudara-saudara. Harusnya kita sebagai jemaat Tuhan bukan sekedar berdoa, Tuhan berikan firman-Mu biar bertumbuh dan berbuah. Tidak sekedar begitu, tapi sungguh-sungguh kita mau berbuah dalam pelayanan. Cara saya ingat ketika kita dididik di sekolah Alkitab, diingatkan begini: kalian itu harus bisa menjadi murid dan memuridkan. Berapapun jumlah jemaat yang kamu layani, ajar tentang pentingnya pelayanan. Tak mulai dari yang kecil-kecil, punya jiwa misi. Buat semua jemaat itu memiliki jiwa misi. Bisa menyekolahkan orang, kalau tidak bisa menyekolahkan minimal membantu orang di sekolah teologi. Dari jemaat itu lahirkan seorang hamba-hamba Allah yang siap melayani Tuhan. Karena tidak semua sama panggilannya, tapi jemaat bisa ambil bagian dalam pelayanan, menopang dan mengantarkan dari pelayanan itu yang siap bersekolah teologi. Kalau tidak ada yang bersekolah teologi, topang salah satu di mana mereka sedang dididik, saudara-saudara. Tak pikir hebat ya, saya baru ngerti. Ya, baru ngerti. Saudara-saudara, harusnya kita punya misi yang begitu. Kalau tidak ada dari dalam kita yang kita utus menjadi misi, minimal kita menopang mereka. Siapa sih yang kita mau topang? Kira-kira begitu. Bahwa jemaat Filipi ini karena pertumbuhan firman, mereka makin bertumbuh dan dewasa dan berbuah-buah. Mereka pun memberikan bantuannya kepada Paulus saat melayani di Tesalonika. Harusnya kita sebagai gereja Tuhan bisa menopang pelayanan saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bisa sampai berbuah buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Kisah Rasul 19 ayat 29 dan 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan apa? Suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kalau kita lihat di atasnya lagi, seorang hamba Allah bernama Agabus. Ya, Agabus ini dia sedang berkhotbah bahwa akan ada satu kelaparan terjadi di seluruh dunia. Ya kan? Begitu ayatnya, betul? Lihat di atas itu. Baru khotbah lo ngomong. Tidak dibilang ayo bantu, tidak itu. Tapi ketika dengar
bahwa ada kelaparan besar akan terjadi. Oh saudara-saudara, mereka didorong oleh Roh Kudus. Murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai kemampuan masing-masing, dititipkan kepada Barnabas dan Saulus. Lagi-lagi diberikan kepada Paulus ini, saudara-saudara. Ada satu perhatian, ada satu respon yang luar biasa, saudara. Itulah kecintaan, respon dari jemaat-jemaat kepada Paulus. Tapi kemudian ini, saudara-saudara, kita melihat sangat ironi. Itu bisa kita lihat di Galatia pasalnya yang keempat, ayat 15 dan 16. Pelan. Ironi pelayanan Paulus di sini, saudara. Galatia 4 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah ironi sekali, saudara-saudara. Ironi sekali. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Di bagian 15 tadi di atasnya, dan sekarang di mana bahagiamu itu? Kamu tadi bersuka cita, kamu tadi bergembira, kamu tidak menolak, kamu menerima apa adanya kondisiku. Ini saudara kepada jemaat Galatia. Kamu sungguh-sungguh bisa menerima keadaanku yang jelek, yang tidak tampan dan sangat buruk. Kamu bahkan matamu kau berikan kepadaku, begitu sudah. Sekarang, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Hubungan yang akrab tadi, hubungan yang manis tadi, saudara-saudara, berubah dalam sekejap menjadi rusak. Mengapa hubungan itu menjadi rusak, saudara-saudara? Mengapa itu bisa terjadi? Jawabnya, saudara, karena firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan yang murni, yang tidak mau kompromi dengan dosa. Mereka tidak siap mengalami teguran. Paulus itu ingatkan loh sebenarnya. Di tengah-tengah kamu ini ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar sesat. Itu saja yang disampaikan oleh Paulus. Mereka tidak terima. Mereka marah dengan Paulus, saudara-saudara. Kebenaran yang murni yang disampaikan Paulus menjadi tidak berarti, dan lebih berarti ajaran sesat dari luar. Membuktikan bahwa jemaat ini belumlah jemaat yang bertumbuh, belumlah jemaat yang dewasa. Mereka bersemangat awalnya, berapi-api, tapi mereka akhiri di dalam daging kemanusiaan, kedagingan, saudara-saudara. Masa kamu sebodoh itu? Masa Yesus Kristus tidak bisa mempesona kamu? Saudara-saudara, itu salah-salah. Teruskan dulu. Ini di ayat 17-nya itu, ayat 17 dari pasal 4. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, pengajar sesat itu, guru palsu itu. Mereka giat berusaha menarik kamu terus, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Paulus ini menyampaikan satu kebenaran, mereka tidak siap menerima itu. Mereka tersinggung, mereka mutung, mereka berontak kepada Paulus karena kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, saudara-saudara. Ya. Pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga itu, selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita takut juga kepada roh-roh duniawi. Ya, kita tunduk karena kita tidak ngerti kebenaran, sehingga kita melu-meluai. Jemaat Galatia ukurannya masih jemaat belum bertumbuh, maka mereka gampang tersinggung, saudara. Maka dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Tidak siap. Orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan tidak siap mendengarkan teguran yang luar biasa dari Tuhan. Ya.
Itu saudara. Itu membuktikan ketidakdewasaan kita saat kita tidak bersedia menerima kebenaran ini. Jadi musuh, saudara. Paulus dengan tegas menghardik jemaat ini supaya tidak terjerumus lebih jauh dalam dosa. Iya. Jadi dihardik. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu kok goblok sih? Itu saudara-saudara. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sih sia-sia gitu saudara. Paulus membodoh-bodohkan jemaat Galatia. Paulus menggoblok-goblokkan jemaat ini karena tersinggung karena kebenaran yang disampaikan. Tetapi kalau itu jadi pilihanmu, monggo. Paulus tidak memaksa. Kalau kamu masih tetap tertib dan masih tersinggung, monggo, kan gitu sudah. Makin keras Paulus hadir jemaat itu. Keberanian untuk menyatakan kebenaran bukanlah hal yang menyenangkan. Tidak. Menyampaikan kebenaran itu kita jadi musuh. Coba kamu kalau ketemu orang, ingatkan dia. Itu menjadi tersinggung. Paulus berani menyampaikan kebenaran itu. Tidak ngaling-ngaling dia, sampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Tersinggung, iya, memang sakit, saudara-saudara. Ya, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kenyataan jemaat Galatia tidak menyukai Paulus. Mereka sedang bergesekan, sedang bermusuhan karena kebenaran yang disampaikan. Ada seorang bernama Herodes, raja. Herodes ini raja. Karena dia merasa raja, dia punya adik. Ya, adik namanya Filipus, adiknya. Filipus itu punya istri. Jadi kakaknya itu, masnya, mengambil istri adiknya. Istri adiknya dipek. Nah, anggi borunya, kalau orang Batak, anggi borunya diambil, dikawin sama Raja Herodes. Perhatikan ya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya. Kenapa? Dan memenjarakannya karena apa? Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus. Iya. Jadi Filipus ini adiknya Herodes, ya. Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, mengatakan kebenaran sesungguhnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias, istrinya Filipus itu tadi, adiknya si Herodes. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, marah saudara-saudara. Raja ini marah. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut karena orang banyak. Akhirnya jadi juga dibunuh dia itu. Dibuat satu skenario yang luar biasa, yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes berulang tahun, ya, raja itu berulang tahun, menarilah anak perempuan Herodias, adiknya, anak adiknya, kan gitu. Menari adiknya itu. Apa? Di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka, dan menyukakan hati Herodes, pakdenya, menyukakan pakdenya. Ya, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya, apa saja yang kau minta, karena aku suka dengan tarian kuberikan. Kan begitu saudara. Maka setelah dihasut oleh ibunya, ternyata si anaknya itu datang kepada ibu, aku minta apa mak? Bu, aku minta apa? Pak D bilang, menarik tarianku, aku minta apa? Minta aku beri. Lah langsung ibunya bilang, si Herodias tadi, minta kepala Yohanes. Coba itu dia. Ya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu
sedih hati raja. Perhatikan. Lalu sedih hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikannya kepada gadis itu, dan dia membawanya kepada ibunya. Coba sudah sadis. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya, tinggal tubuhnya, diambil ke penjara dan membukannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Coba sudah. Karena mengatakan kebenaran ada satu resiko. Paulus sampaikan kebenaran, risikonya musuh jemaat Galatia. Yohanes menyampaikan satu kebenaran, musuh dari Herodes, musuh dari Herodias. Saudara, inilah yang disentil oleh Yohanes. Tidak halal kau ambil Herodias, marah. Kebenaran yang disampaikan itu sungguh membawa petaka. Keberanian menyatakan kebenaran itu luar biasa. Dalam Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala. Aku utus kamu di tengah serigala, bukan cuma mencabik-cabik, tapi dia memangsamu dan menelanmu. Saudara, kalau coba menyampaikan kebenaran itu, saudara-saudara, itu satu hal yang tidak menyenangkan. Tapi itu satu risiko yang siap diterima. Satu lagi sebagai terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau karena kebenaran orang tidak menyukaimu, saudara-saudara, ayo kita berperkara dengan Tuhan. Karena kau melakukan firman Tuhan, tidak lagi turut-turut dengan apa yang dikatakan oleh dunia. 7 harinan, 40 harinan, 100 harinan, nyebu dan lain sebagainya. Ini orang kurang ajar sama orang tua yang tidak hormat. Sudah. Orang dunia udah jelas bilang, tidak ada artinya kau lakukan itu. Somar lapatan nadengkan, nauli nadengkan atau paunmu. Kalau aku sudah mati. Tapi orang-orang udah mati. Nyebunya kok besar gitu sudah. Padahal tidak ada artinya buat yang mati. Nyebu itu. Apa artinya sih? Tidak ada artinya. Nah itu yang dimaksud oleh orang Batak tadi. Mau buat yang apik kan tidak ada artinya. Kalau kasih satu kampung ini makan karena nyebu, saudara-saudara, habis kau jutaan rupiah, tidak ada nilainya artinya kepada orang. Orang dunia tahu, kan saya bilang tadi, somar lapatan tidak ada artinya. Yang baik kau buat kepada Yesus. Tapi coba masa hidup lakukan. Misal dicontoh selama hidup Pak Salom, kasih yang terbaik itu yang lebih apik. Kau kasih makan enak apa? Kasih yang terbaik saat ini. Kalau jangan coba kalau udah mati, ayo Pak Om, 7 hari ya nama mahku. Loh, biaya 7 hari itu kasih sekarang. 40 hari Om, ini loh. Biaya 40 hari itu kasih sekarang. Masih hidup kan? Nyatus Om, biaya 100 hari itu kasih sekarang. Udah 3. Biayanya ini kasih sekarang, kasih sekarang. Dimakan Pak Salomo enak dia, bisa gendut, bisa sehat. Jangan kalau Pak Salomo besok mati 7 hari buat 40, 100, 1000, tidak ada artinya. Dunia tahu. Semar lapatan nauli nadengkan batu bau. Asal dari dasar
dia sudah mati. Maka dikatakan, pada waktu hiduplah beri yang terbaik. Wujud di waktu masih hidup. Tamama baik dengan asal dari dasar sudah tolong karena tua waktu hidup inilah kau buat yang terbaik biar kelihatan bahwa kau cinta kepada orang tua. Waktu masih hidup lakukan yang terbaik. Itulah buktinya kau cinta kepada orang tua, bukan mati.